Ya, ada yang bilang di bawah semua penonton lari ke live Edis TV, kosong di sini. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Ya biar aja mereka di sana, ya kan. Oke, silakan. Apa yang mau Bapak sampaikan Bapak dulu ya? Apa yang membuat Bapak yakin bahwa Yudas itu ke neraka? Silakan, kudengarkan. Iya. Baik, di dalam ayat Alkitab, ya, sebelum pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas kepada Tuhan Yesus itu sudah ada di nubuatan, ya, sudah ada di nubuatan, di mana itu ada di kitab Mazmur, ya, ada juga di mana itu ya satunya ya, pokoknya di kitab Mazmur yang sudah saya pastikan di situ ada ya. Jadi begitu banyak dalam ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yudas ini memang tidak ada keselamatan di dalam dirinya, oleh karena dia melakukan pengkhianatan itu, ya. Dan yang paling parah perilaku atau perbuatan dari Yudas ini, ya, dia tidak ada pertobatan, ya. Pada akhir hidupnya, ya, dia menggantung dirinya sendiri, ya, artinya dia telah menghukum dirinya sendiri, ya, merampas yang seharusnya itu kan haknya Tuhan, ya, untuk mengambil nyawanya itu, tetapi si Yudas ini telah melakukan dosa yang besar untuk melakukan yang namanya bundir itu. Jadi di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia ini adalah tidak selamat. Ya, jadi ada nanti beberapa ayat yang saya tampilkan di sini. Jadi ini pembukaan pertama sama saya bahwa saya yakin 100% bahwa Yudas itu tidak akan selamat. Ya, silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Kalau Bapak mengatakan Yudas tidak selamat, saya sebaliknya mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga. Ayat pendukungnya itu Matius 19 ayat 28. Bahwa kalian yang 12 orang ini akan duduk bersamaku di atas tahta. Matikan mic-nya Bang, biar jangan double suaranya. Akan duduk di atas tahta kerajaan Allah untuk menghakimi 12 suku Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, di Yohanes 17, Yesus mengatakan di mana dia berada, disitulah murid-muridnya juga berada. Yesus sudah di sorga, maka murid-muridnya juga harus ikut dia ke sorga. Kemudian, mengenai bundirnya Yudas, bagaimana dengan bundirnya Samson di Hakim-Hakim 16? Samson juga bundir, bahkan membunuh orang banyak. Itu dosanya lebih banyak ya. Sementara kenapa terhadap Samson tak satu manusia pun mengutuki Samson dan mengatakan dia ke neraka. Sementara Samson tidak ada pengampunan dari siapapun terhadap Samson. Sementara Yudas setelah dia bundir, Yesus kan masih hidup. Kemudian di atas kayu salib Yesus mengatakan apa? Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, dan malam sebelum terjadi peristiwa itu, Yesus pun di Matius 26 ayat 28 mengatakan, mulai dari 6 sampai seterusnya, engkau dan aku tidak akan makan dan minum lagi dari pokok anggur ini, tetapi akan duduk bersama di dalam kerajaan Bapakku, di atas tahta kerajaan Bapakku. Kalimat itu diucapkan juga kepada Yudas. Kalimat itu diucapkan setelah ucapan-ucapan lain itu berlalu. Contoh, tunggu ya, aku buka dulu ya sebentar ya. Biar jelas apakah benar seperti itu. Nah, apa tadi mau aku bilang ini?
Matius. Oke. Matius. Sabar ya biar jangan salah-salah. Matius 26. Nah, isinya begini ya. Kita mulai dari ayat 20. Bentar ya. Bang Rudi, silakan lanjut dulu ya. Saya mau ngambil pulpen juga ini ya, pulpen juga ya. Bentar ya. Siap, ambillah pulpennya. Saya pun membuka-buka ayatnya dulu. Sebentar ya kawan-kawannya. Oke. Kita mulai dari ayat 20 ya. Tunggu dulu Bapak itu datang. Kalian semua juga bisa mengambil pena. Kita buka dari ayat Matius 26 mulai ayat 20. Nah, tunggu Bapak itu datang ya, sabar. Ya, jangan lupa kawan-kawan siapa yang mau mensupport sang debater untuk debat di Surabaya, silakan dukung ya. Itu di YouTube sudah ada saya cantolin. Oke, udah bisa Bang ya, aku bukakan ya, aku bacakan. Ya. Mulai ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah akan menyerahkan aku." Dia yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi ingat urutannya kawan-kawan semua penyaksian, bahwa Yesus mengatakan lebih baik dia celaka itu ya, lebih baik dia untuk tidak dilahirkan. Sudah. Kemudian ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakan." Jadi Yudas mengatakan, "Bukan aku ya Rabi." Yesus mengatakan, "Engkau telah mengatakan." Berarti memang bukan Yudas, tapi ada iblis ya. Dan ketika mereka sedang makan, ini ayat krusial. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu. Ingat ya, tadi Yudas sudah dibilang binasa ya. Oke, lewat ya. Kemudian ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya itu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi Yudas tadi yang dibilangnya itu binasa, kemudian di ayat 29 dibilang Yesus, kan udah binasa ini ya. Kemudian Yesus bilang apa? Engkau yang 12 orang ini akan bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi Yudas itu ke sorga. Jangan kalian main. Silakan, terima kasih, itu dasar saya. Silakan. Iya, baik. Seperti yang disampaikan oleh Bang Rudi tadi mengatakan bahwa beberapa alasan Yudas itu selamat karena dia menduduki, artinya ke-12 murid ya, atau ke-12 rasul. Ya, itu alasan pertama dari Bang Rudi tadi. Ya, baik teman-teman. Di dalam ayat Alkitab ya, kalau mengenai kerasulan Yudas itu sudah batal ya, sudah batal ya. Karena kenapa? Yudas ini telah digantikan oleh yang bernama Matias ya, yang bernama Matias. Jadi dalam hak kerasulan ya tidak ada lagi haknya di situ. Ya, sudah batal. Ya, itu ada ayatnya bisa saya baca, itu ada di Kisah Para Rasul 1
ayat 25. Ya. Ini. Beginilah firman Tuhan, ya. Saya tampilkan Bang ya, atau saya bacakan aja di sini. Bacakan saja. Oke, saya bacakan ya. Ya. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, jadi jelas di sini artinya hak kerasulan ya oleh hak kerasulan Yudas ya tidak ada lagi karena sudah digantikan oleh Matias ya. Jadi di sini dianggap bahwa Yudas itu tidak setia dalam pelayanannya ya. Dia tidak bertanggung jawab dalam kerasulannya. Ya, itu pertama ya. Nah, jadi makanya seperti yang disampaikan oleh Bang Rudi tadi itu sudah batal ya, sudah batal itu ya, tidak benar ya bahwa Rasul Yudas itu masuk dalam ke-12 rasul. Oke. Kedua tadi ya, ayatnya di mana, kenapa saya bilang bahwa Yudas ini tidak masuk, tidak namanya selamat ya, dari tindakan terakhirnya ya, dari tindakan terakhirnya yaitu ketika dia bundir itu ya, di mana ayatnya ada di Matius 27 ya, Matius 27 ayat yang ke-3 sampai ke-5 ya, begini ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, jadi Bang Rudi, ya, mari kita mencari sekarang apakah orang-orang yang menggantung diri ini selamat? Ya, mari sebentar dulu ya, saya cari dulu datanya. Ya, iya baik. Di Markus ya, di Markus pasal yang ke mana itu? Ke 12 ya. Markus 12 ayat yang ke-30 ya. Ayat yang ke-30, bentar ya. Nah, ini ada dua hukum di sini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Hukum pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, jadi ada kalimat di sini Bang Rudi ya, dan hukum kedua kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, yang perlu kita garis bawahi di situ adalah seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan itu memerintahkan kita untuk mengasihi diri kita. Ya, bukan untuk menghukum diri kita sendiri tetapi mengasihi. Jadi dalam hukum kasih ya, dalam hukum kasih ya, Yudas ini telah gagal total untuk itu. Ya, untuk mengasihi dirinya sendiri, dia sudah gagal di situ. Ya, makanya tindakan terakhirnya itu adalah bukan tindakan orang percaya. Ya, bukan tindakan orang percaya. Itu adalah perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan.
Ya, Bang Rudi tadi mengatakan bahwa siapa tadi si Simpson ya, Simpson itu ya sekalipun ya Simpson itu artinya sama, artinya bahwa ketika dia merubuhkan nanti rumah yang ada di atasnya semua orang Filistin dan juga para raja di situ, ya beda itu Bang, ya itu perbedaannya begini, ya siapa itu si Simpson ini ya karena dia tidak tahan lagi ya untuk menahan kesakitan yang telah diperbuat oleh raja-raja Filistin kepadanya, kan matanya kan sudah sudah dicongkel itu kan, sudah dicongkel dua-dua matanya, ya kan. Jadi untuk apa? Artinya dia pun hidup nggak ada artinya itu. Ya, tetapi hal yang terbesar di situ yang dilakukan oleh Simpson adalah ya dia membunuh semua 5 orang raja di situ beserta 5.000 orang yang ada di atas rumah itu. Ya, dan itulah kepahlawannya. Ya, itulah caranya ya membebaskan orang Israel dari perbudakan orang Filistin pada saat itu. Makanya ya Simpson itu disebut adalah pahlawan atau hakim. Ya, sedangkan Yudas tadi tidak ada jasanya sama sekali. Yudas tidak punya jasa sama sekali. Ya, karena motivasinya adalah menjual Tuhan Yesus itu untuk mendapatkan upahnya. Ya, sedangkan Simpson itu motivasinya adalah menyelamatkan orang Israel dari perbudakan. Makanya dia disebut sebagai pahlawan. Itulah bedanya Bang Rudi. Ya, jadi kalau Bang Rudi bandingkan dengan itu jauh beda. Itu kira-kira. Oke, terima kasih ya. Inilah yang kubilang, tidak semuanya bundir itu adalah perbuatan dosa. Kenapa tidak semuanya? Karena ada orang yang masih plin-plan dalam menerapkan standar dosa. Ya kan? Matikan mic-nya Pak. Double suara. Kenapa aku bilang ada orang yang tidak bisa tegas? Ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Dari dulu juga aku sudah katakan, contoh kita dijajah Jepang bawa tank dia, kita nggak punya senjata, yang ada cuman bom, apalah. Setelah itu lewat tank itu kita lilitkan di badan kita lompat, dup, itu judulnya bundir. Tapi oleh orang-orang dibilang dia pahlawan, ya, karena ada jasanya. Yang kita bicarakan kan bukan mengenai jasa, tapi mengenai bundir. Tidak ada contoh di dalam hukum. Seorang yang membela diri itu tidak bisa dihukum. Kan harusnya begitu. Tapi ketika dia menghilangkan nyawa orang, maka dia tergolong dengan pembunuh. Maka itu selalu jadi tersangka. Hukum bicara begitu karena dia menghilangkan nyawa orang. Ya, sama dengan ini, bundir ya bundir, sama. Cuman karena Bapak ini tidak berani mengatakan bundir itu semuanya dosa, maka dibuatlah pengecualian kepada Simpson. Dan beliau bertanya, apa jasanya Yudas? Andai kata Yudas tidak menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi, Yudas akan dihukum Yesus. Loh kok bisa sang debater? Baca saja Yohanes 13 itu. Ayatnya ke-26. Coba buka ya Yohanes. Yang menyuruh itu Yesus. Banyak orang gak paham siapa yang menyuruh Yudas pergi, Yesus. Kenapa Yesus tidak mengusir iblis dalam diri Yudas? Karena harus digenapi firman Tuhan. Ayat 26. Bilang begini. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan setelah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Di hadapan Yesus, Yudas kerasukan iblis. Pertanyaan saya, mengapa Yesus tidak mengusir iblis itu? Padahal Yesus mengatakan iblis itu musuh kita. Tapi Yesus malah membiarkan. Ada pembiaran di sini. Kenapa? Jawabnya, agar semua yang tertulis di Alkitab itu tergenapi. Bisa enggak Yudas
lari dari situ? Bisa. Bisa nggak Yesus mengusir iblis itu? Bisa. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau berbuat, perbuatlah dengan segera. Artinya di situ Yesus tidak membebaskan Yudas dari iblis, malah disuruhnya. Apa yang hendak kau perbuat? Dia tidak berbicara lagi kepada Yudas, tetapi kepada iblis yang ada di dalam diri Yudas. Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah segera. Karena di Lukas 22 juga, Yudas kemasukan iblis, baru dia pergi menjual Yesus. Jadi bukan perbuatan Yudas itu apa yang hendak kau perbuat. Bukan bicara kepada Yudas lagi Yesus. Tetapi kepada penunggu diri Yudas, yakni iblis. Maka disebut di sini, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Setelah Yudas kerasukan iblis, baru Yesus berbicara. Sebelum Yudas kerasukan iblis, Yesus tidak pernah berkata, ya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Gak ada ucapan Yesus. Sebelum Yudas kemasukan iblis, Yesus tidak berkata begitu. Contoh ketika Yudas berkata, bukan aku ya Tuhan. Ya, kamu sudah menjawabnya. Harusnya setelah itu Yesus mengatakan, pergilah, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah. Kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Karena iblis belum masuk ke dalam diri Yudas. Begitu iblis masuk ke dalam diri Yudas, kalimat Yesus jelas. Dibilang gini, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Paham ya? Jadi Yudas di sini tidak bersalah. Kemudian saya menggarisbawahi bundir itu dosa. Tetapi ingat, Yudas setelah berdosa, apa kata Yesus? Yesus masih hidup. Di atas kayu salib Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya Yudas pun diampuni karena dia nggak tahu. Karena iblis di dalam diri dia kok 2 kali menjual Yesus dia. Kita buka Lukas 22. Itu jelas ayat 3 itu. Saya kalau mengenai Yudas ini hafal kali saya. Saya ini kan PH-nya Yudas. Kalian adalah jaksa Yudas. Kalian mendakwa, saya membela. Lukas 22 ayatnya yang ke-3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi Yudas itu pergi bukan karena kehendaknya sendiri, tapi kehendak iblis. Makanya ketika iblis belum masuk ke Yudas, Yesus tidak berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah Yudas. Gak ada itu. Setelah iblis masuk ke dalam Yudas, barulah Yesus berkata, ya, urutannya jelas. Kemudian, Bapak membuat sebuah pembelaan. Pembelaan Bapak itu dengan mengatakan apa? Bahwa Matius 19 ayat 28, kubukakan. Makanya kalian harus jeli ya. Kalau kalian mau menjadi jaksa terhadap Yudas, kalian harus jeli membaca berkas perkara ini. Alkitab ini, sebagian terutama tentang penyaliban Yesus ya, itu adalah berkas perkara, BAP. Jadi BAP-nya jelas di sini ya. Dibuat gini. Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, mereka ini siapa? 12 murid. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, yang 12 ini mengikuti Yesus, Yudas mengikuti Yesus sampai dijatuhi hukuman mati. Murid-murid semuanya lari, tinggal Yudas seorang. Ya. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi peran 12 murid itu jadi hakim. Paham ya? Pekerjaannya nanti di surga itu sebagai hakim. Nah sekarang Bapak membatalkan itu dengan mengambil kisah para rasul. Nah kisah para rasul itu ayat 25 Bapak sudah baca dengan jelas. Untuk menerima jabatan pelayanan. Pelayanan itu di bumi. Kalau di surga itu pelayanannya oleh malaikat. Kita tidak pelayan lagi di sana. 12 murid itu bukan pelayan di sana, tapi hakim. Di bumi ini saja Pak, office boy itu tidak bisa dikatakan hakim.
penerima tamu Asher itu tidak bisa dikatakan sebagai hakim. Ini banyak orang Kristen tidak memahami karena mereka tidak membaca BAP dengan baik dan jelas mengenai penghakiman terhadap Yudas. Sekarang saya tanya Bapak, mana lebih berat, dosa Petrus atau dosa Yudas? Silakan. Sudah patah semua ya. Sekarang ini baru. Langsung saya jawab ini, Bang. Iya. Itu sama-sama dosa ya. Baik yang dilakukan oleh Yudas dan juga Rasul Petrus ketika dia menolak ya tidak mengakui ya Tuhan Yesus ya. Bedanya di situ adalah ya Petrus memang berdosa tetapi dia sudah bertobat. Ya. Dia sudah bertobat. Ya, bukan seperti Yudas, ya dia menyesal tetapi tidak bertobat. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan itu? Karena si Yudas tadi telah mengambil keputusan sendiri untuk bundir. Ya, bundir. Nah, itulah kesalahan si Yudas. Kalau si Petrus iya benar, tetapi ya dia bertobat, makanya dosanya itu diampuni sehingga ya Rasul Petrus menjadi pimpinan para rasul, ya pemimpin para rasul. Bisa dikasih, bisa Bapak kasih ayat di mana Petrus bertobat? Saya ingin tahu. Maksudnya? Bapak kan mendalilkan bahwa Petrus bertobat. Di mana ayatnya? Aku mau tahu. Oke. Kalau ada, aku kerat kupingku. Kalau ada, aku kerat kupingku. Kita baca di Yohanes. Ada di Yohanes. Silakan. Oke, bentar ya. Yohanes 21 ayat 15 dan 27. Yohanes 21 ayat 15. Oke. Iya. Saya bacakan Bang ya. Ya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17 ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ya, jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bang Rudi, ya, kenapa Tuhan Yesus bertanya 3 kali di sini kepada Petrus? Ya, satu, oleh karena 3 kali Petrus telah mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, apa namanya itu? Dia tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Ya, dan pertanyaan ketiga kali ini untuk memastikan ya bahwa dia benar-benar sudah siap ya menjadi rasul ya untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Makanya sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepadanya di situ. Ya, nah, itu ayatnya Bang Rudi. Nah, jadi
tentu ya kalau Petrus ini tidak bertobat tadi, ya untuk apa Tuhan Yesus itu menyerahkan kepadanya ya sebagai kerasulan itu, dia sebagai pemimpin para rasul itu. Ya, jadi jelas di sini bahwa ya Rasul Petrus telah siap ya untuk meneruskan kerasulannya, ya tugasnya. Bukan seperti Yudas ya yang tidak ada pertobatan sama sekali. Ya. Ya. Ya, kalaulah Petrus tidak ada pertobatan, maka Tuhan Yesus tidak bisa menjadikan dia sebagai rasul. Itu kuncinya, Bang. Di situ. Ya, dan ayat ini saya sudah jelas. Oke. Aku tanggapi dulu ya, bisa. Boleh, silakan. Biar panjang kan. Oke, terima kasih. Matikan mic-nya. Nah, inilah yang ku bilang. Para pendakwa Yudas ini, mereka nggak tahu BAP. Mereka tidak tahu BAP, tapi mengambil ayat bahwa di Yohanes 21, Yesus bertemu Petrus. Artinya kalau itu pertobatan, berarti sebelum itu Petrus tidak bertobat. Kan begitu. Bagaimana Yesus datang kepada Petrus yang sudah menyangkal dia 3 kali? Kubacakan ayatnya. Di Matius 10 ayat 33 cukup jelas. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Bagaimana Yesus datang kepada Petrus? Harusnya Yesus tidak datang dong, orang dia belum bertobat. Tapi kalau kita baca, sejak kejadian di dalam kubur itu, mulai dari Yohanes 20, Yesus sudah bertemu dengan Kefas, Simon. Dia sudah bertemu. Artinya di mana si Yudas ini si Petrus diampuni di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Andai kata itu tidak diucapkan Yesus, maka manusia yang kedua masuk neraka itu Petrus. Dipastikan itu. Karena hanya Petruslah satu-satunya manusia yang mengutuki Yesus. Tahu nggak Bapak Petrus mengutuki Yesus? Aku bacakan ayatnya. Dia bukan hanya menyangkal, mengutuki. Bentar ya. Matius 27. Jadi saya ini PH Yudas ini bukan sembarang PH. Saya sudah baca kita ini ujung ke ujung. BAP-nya saya pegang dengan baik dan benar ya. Matius 26. Salah, bentar ya. Matius 26, baca ayat terakhir. Dibilang ini. Ayat ke-74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Siapa yang dikutukinya? Yesus dong. Siapa yang disumpahinya? Yesus dong. Karena ada seorang perempuan bilang, dan gini. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Ia itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Akhirnya dia mengutuki kan. Saya bersumpah, saya kutuki jika saya pernah bersama Yesus. Misalnya gitu kira. Dibilang ini, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Jadi dosa besar itu adalah milik Petrus. Bukan Yudas. Yudas tidak pernah dalam Alkitab mengutuki Yesus. Tetapi Yudas mengutuki Yesus. Lantas kenapa orang-orang selalu membela Petrus dengan katakan bertobat? Tak satu ayat pun di Alkitab Petrus bertobat. Dia cengeng. Apa yang dikatakan? Dia nangis. Ya. Petrus hanya selalu nangis. Pernah nggak di dalam Alkitab dikatakan Petrus menyesal? Nggak pernah. Kita baca ayat 75 ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum air berpokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus ini tukang nangis, cengeng.
Tidak pernah dia bertobat. Salah satu ciri-ciri pertobatan, Alkitab menjelaskan apa? Penyesalan. Yang menyesal itu adalah Yudas. Maka menyesallah Yudas katanya. Kalimatnya jelas. Petrus tak pernah menyesal atas kutukannya dan sumpahnya kepada Yesus. Lantas dengan apa dia diampuni? Dengan perkataan Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pahami itu Pak ya? Udah Bang. Jadi jangan terbalik-balik. Oke, saya tanggapi Oke. ya. Saya tanggapi ya. Baik. Tunggu sebentar lah. Sebentar, saya tambahkan sedikit ya. Jadi kawan-kawan, kita sudah saksikan dosa Petrus lebih besar daripada Yudas dan Petrus tidak pernah bertobat. Itu satu kebohongan. Dia hanya menangis, tidak pernah menyesal. Silakan, apa yang Bapak mau tanggapi? Baik, tuduhan Bang Rudi Yohanes kepada Rasul Petrus ya, bahwa lebih besar dosanya si Petrus daripada Yohanes, daripada Yudas. Begini Bang Rudi, ya, kalau kita baca ya di Matius 26 ayat 75, ya. Di situ dikatakan, ya, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Ya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, menangis dengan sedihnya. Jadi artinya di sini, ya, Petrus benar-benar ya menyesali ya apa yang telah ia lakukan itu. Ya. Dan untuk membuktikan bahwa Rasul Petrus ini telah diampuni oleh Tuhan Yesus, ya, dia telah bertobat, makanya tadi di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 itu Tuhan Yesus menanyakan 3 kali, dan pada akhirnya ketika Rasul Petrus ya mengakui bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus, makanya dia menjadi rasul, ya. Dan yang dilakukan oleh Rasul Petrus apa itu? Ya kan? 3.000 orang hanya dalam sekali khotbah, ya, orang bertobat, orang diselamatkan. Yang diselamatkan oleh Yudas siapa? Tidak ada. Makanya tidak ada bandingan ya Yudas dengan Petrus, karena ribuan orang yang telah diselamatkan oleh Rasul Petrus dalam kerasulannya, sedangkan Yudas satu pun tidak ada, malah dia memakan uang untuk pengkhianatannya kepada Tuhan Yesus. Ya, makanya Bang Rudi bacakan kisah para rasul 2 itu, ya, tandanya bahwa Petrus sudah diampuni, ada Roh Kudus yang turun atasnya dari ke-11 murid itu, ke-12 murid itu. Ya, dan sehingga ya ada kuasa yang ia miliki, ya. Apa itu? Tadinya sekali dia khotbah 3.000 yang bertobat. Ya. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati. Itu tandanya bahwa dia telah diampuni. Ya, kalau Yudas, apa kata Tuhan Yesus kepada Yudas? Iya kan? Nah, mari kita baca. Ya, biar jelas Bang Rudi. Ya, kita baca itu. Ya, pertama-tama kata Tuhan Yesus itu ada di, mungkin Bang Rudi tadi sudah membaca, tapi hanya dibacakan aja, tidak dijelaskan. Ya, itu ada di Matius 26. Ya, Matius 26 ayat 24. Nah, saya bacakan ya. Ya, begini firman Tuhan ya. Di Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bayangkan itu Bang Rudi. Ya. Tuhan Yesus saja
mengatakan lebih baik orang itu tidak dilahirkan oleh karena dosa yang ia lakukan itu. Ya. Lebih baik, artinya betapa besarnya dosa itu yang ia lakukan. Makanya sampai Tuhan Yesus mengatakan di sini, lebih baik ia tidak dilahirkan. Pahami ayat itu, simak baik-baik ayat itu, renungkan baik-baik ayat itu Bang Rudi. Ya, pernyataan Tuhan Yesus. Oke? Dan ketika pun Tuhan Yesus berdoa untuk murid-murid, ya, di Yohanes 17 ayat 12, apa kata Tuhan Yesus di situ? Ya, ini jelas Yudas ini tidak ada bagiannya untuk dalam kerasulan lagi, tidak ada. Ya. Yohanes 17 ayat 12. Saya bacakan ya. Ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ingat, ya. Kalimatnya di situ, ya, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ya, artinya Yudas ini sejak awal ya sudah ditentukan untuk binasa. Binasa itu apa? Mati kekal, Bang Rudi. Ya, masuk dalam neraka selama-lamanya. Ya, masuk dalam neraka. Ya, jadi dari mana Bang Rudi mengatakan bahwa Yudas ini bisa selamat? Ya, nggak ada. Artinya tidak ada satupun perbuatan Yudas ini yang membuat dia masuk surga. Nggak ada. Ya. Oke. Lu jawab ya, biar jam panjang kali. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Tapi, Bang Rudi, izin dulu Bang Rudi. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Bentar dulu ya. Soalnya sabar dulu. Sama-sama ya. Kita ke kamar mandi kalau gitu. Oke. Oke, ketemu sana kita ya. Iya kawan-kawan, ini baru namanya diskusi. Kalau Edis tipu nggak tahu diskusi kawan. Inilah namanya diskusi, ayat menjelaskan ayat. Kalau Edis tipu kan, kutanya Yesus Barabbas, oh lari ke sana lari, nggak ngerti dia teknik pembuktian ya. Yang parahnya Edis tipu lari ke anak bata. Makanya aku bilang Edis tipu itu wajar. Karena apa? Dia nggak pernah buat skripsi. Jadi nggak tahu dia cara mendalilkan dan cara mempertahankan argumen. Kita sedang berdebat, tiba-tiba dibilangnya gini, hahaha, kau kayak anak sekolah minggu, apa gunanya? Ada nggak kami tadi mengeluarkan kata-kata seperti itu? Nggak ada kan? Nah ini kawan baru namanya diskusi bermutu, enak dilihat dan didengar. Kalau tipu apa? Hahaha, kau tukang olah, anak Batak, lari ke anak Batak. Lari ke tukang olah. Jadi herder, kalian pelajari ya. Herder Edis tipu, baik yang ucli maupun yang oten. Ini baru diskusi, paham ya? Oke. Oke, udah bisa aku jawab, Pak? Udah bisa aku jawab? Silakan. Oke, matikan mic. Sekarang aku jawab ya.
Di Matius 26 tadi sudah saya jelaskan, Pak. Di ayat 24 memang ada dikatakan itu. Paham ya? Tetapi di ayat 29 apa kata Yesus? Begini loh. 24, oke, ada satu orang kalian ini binasa nih ya. Tapi di ayat 29 apa? Apabila datang kerajaanku, kamu yang 12 orang ini akan duduk dan makan bersama-sama ku di atas tahta. Oke, yang binasa apa? Makanya kita nanti merujuk kepada 1 Korintus 5 ayat 5. Aku bukakan dulu. Ini tentang si Yudas. Ya, 1 Korintus 5. Ntar lagi. Ayatnya yang kelima. Yang binasa itu tubuhnya, bukan rohnya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu satu contoh. Bahwa tubuh yang binasa, roh itu enggak binasa, bisa diselamatkan. Makanya apa buktinya dia selamat? Kita buka 1 Korintus 15, ayat 15, ayat 5. Dibilang begini, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan kemudian kepada 12 muridnya. Bapak tahu peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan 12 muridnya itu di mana? Itu di 20. Kita baca Yohanes 20. Kefas itu Simon. Yohanes 20. Dikatakan begini. Ya. Dan tunggu. Dia bersama maka katanya bentar ya. Ayat ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu terkunci, segala pintu terkunci, Yesus datang. Bagaimana Yesus bisa datang ke situ? Dia tidak dengan daging. Kalau daging nggak bisa nembus ini. Oke? Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itulah peristiwa Yesus bertemu dengan Kefas dan ke-12 murid. Maka di situ 12 murid siapa? Matius belum diangkat. Karena belum kisah para rasul 2. Belum kisah para rasul 1. Belum terangkat Yesus ke surga. Ini masih di bumi. Ayat berapa tadi Bang? Ayat berapa tadi? Yang mana? Kisah para rasul 15 ayat 5. Bukan. Yang ada Kefas tadi. Namanya Kefas. Kisah para rasul 15 ayat 5. Enggak. Ketika Tuhan Yesus ketika para murid berkumpul di dalam rumah, jadi tiba-tiba Yohanes 20 ayat 26. Oke, lanjut. Saya tanggapin. Ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Inilah yang dibilang di 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia, yaitu siapa? Yesus, menampakkan diri kepada 12 muridnya. Kalau di sini dibilang Kefas Simon itu kan ini. 12 murid, ya inilah. Gak ada lagi pertemuan Yesus dengan 12 muridnya. Setelah bangkit, gak ada. Ya. Maka siapa? Bahwa di dalam ruangan itu ada Yudas. Tapi tidak berbentuk daging. Karena Yesus masuk ke dalam ruangan itu gak berbentuk daging. Dibawanya lah serta Yudas. Makanya kisah para rasul 15 ayat 5 berkata 12 murid. Nah, paham ya? Jadi kawan-kawan, sekali lagi aku bilang, Matius 26 ayat 24 benar. Ubacakan lagi Matius 26 ayat 24. Itu tidak pernah kusangkal. Tapi kalian harus ngerti dong urutan peristiwa. Matius 26 ayat ke-24. Dibilang begini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sudah ya?
katakan kalian bilang ini Yudas. Yudas itu akan celaka. Udah selesai. Kemudian di ayat 29 dibilang, akan tetapi aku berkata kepadamu. Jadi dia bilang Yesus ini, kau binasa, kau celaka, kau lebih baik tidak lahir. Akan tetapi. Lanjut Yesus ini loh. Bukan aku yang bilang, Yesus. Aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kau Yohanes, dengan kau Simon, dengan kau Andreas, dengan kau Yudas Iskariot, dan lain-lain sampai 12 murid. Ya, dalam kerajaan Bapakku. Memang diakui Yesus, Yudas ini akan binasa, dia akan celaka, dia akan ini. Akan tetapi, Yudas, akan tetapi kau dan 11 orang ini akan duduk bersama di dalam kerajaan Bapakku. Apakah itu main-main ucapan seorang pemabuk yang bisa dicabut-cabut? Enggak bisa pelin-pelan. Oke, sudah paham ya Pak? Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak. Percaya enggak Bapak ayat yang mengatakan banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih? Menurut Bapak, apa arti ayat itu? Terangkan kepada saya, silakan. Artinya di situ Bang Rudi, ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya tidak semua orang itu ya setia. Tidak semua orang-orang yang dipanggil itu taat dan setia sampai mati. Jadi yang taat dan setia itu sampai mati itu hanya sedikit saja. Jadi itulah orang-orang pilihan. Itulah maksudnya di situ. Oke. Apakah orang-orang yang dipilih Yesus bisa masuk neraka? Bagaimana? Apakah orang-orang yang terpilih tadi itu atau orang yang dipilih Yesus bisa masuk neraka? Kalau orang-orang pilihan tidak masuk. Sekarang tolong Bapak buka Yohanes 6 ayat 70, jelaskan kepada kami semua. Terima kasih, silakan. Berapa? Yohanes 6 ayat 70, jelaskan kepada kami semua. Yohanes 6 ayat 70, sabar ya. Ayat 70. Oke. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah simbolis. Iya kan? Apakah termasuk pilihan simbolis di sini? Enggak. Hanya yang 11 orang itu pilihan. Ya. Oke, begini Bang. Coba baca Pak. Bapak menyelewengkan firman Tuhan. Baca baik-baik. Oke, saya tampilkan datanya biar jelas. Biar jelas. Ya, silakan. Ini dari tadi Bang Rudi di sini ya, artinya sudah kayak Muslim sekarang untuk memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Oke? Ya. Saya tidak memutar, baca balikan ayatnya. Iya, bentar. Saya buktikan nanti Bang, sabar dulu. Ya. Ya, ini teman-teman ya. Yohanes ya 6 ayat 70 ini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah, apakah ini terpilih juga? Tidak. Yang satu ini hanya terpanggil, tetapi tidak terpilih karena dia tidak setia. Oke? Dia izin tidak Pak, sebentar dulu. Di sini. Ya, sebentar dulu Bapak. Ya, simbolis ini sebentar tidak dulu. setia. Ya, di situ yang dipilih berapa orang? Coba jelaskan secara bahasa Indonesia. Berapa orang yang dipilih Yesus itu? Di sini dikatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya kan? Nah, jawab dulu Pak, jawab dulu. Jawab dulu. Kan Yesus bertanya, bukankah aku sendiri yang memilih kamu 12 orang ini? Menurut Bapak, siapa aja yang terpilih di antara 12 orang itu? 12 orang itu. Apakah Yudas di dalam 12 orang itu?
Ada Yudas di sini, tapi Yudas di sini ada Nah, Siblis. Ya kan? berarti sebentar Pak. Ya, berarti Bapak cabut dulu pernyataan Bapak tadi yang mengatakan bahwa orang dipilih tidak mungkin masuk neraka. Cabut dulu itu, baru Bapak benarkan ayat itu. Soalnya saya sudah menjelaskan tadi, orang-orang pilihan itu adalah yang taat dan juga yang setia. Nah, menurut Bapak berapa orang yang dipilih di situ? Hanya 11. Karena ada. Mana kalimat 11? Ini ada Aku ingin lihat mana kalimat 11. Kata namun ini, ya namun seorang, kan dijelaskan dari atas. Bukankah aku sendiri? Berarti yang dipilih bisa masuk neraka dong. Oh, enggak. Sabar dulu Bang, ya. Gimana sih? Ya. Itu yang dipilih 12 orang. Tuhan Yesus di sini menjelaskan benar dia memilih ke-12, oke? Tetapi satunya Nah, Bapak bilang tadi yang dipilih Yesus tidak mungkin masuk neraka. Makanya dijelaskan di sini, ya, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi benar. Nah, berarti Bapak cabut dulu pernyataan Bapak. Sebentar, Pak. Sebentar. Bapak cabut dulu pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa orang yang dipilih itu tidak mungkin ke neraka. Artinya dirubah bahwa orang yang dipilih bisa ke neraka kalau kemasukan iblis. Baru kita lanjutkan siapa yang dimasuk iblis. Silakan. Ya. Tadi saya sudah menyampaikan dan bisa saya tampilkan ayat itu bahwa orang yang dipilih itu artinya orang yang setia sampai mati, ya. Makanya ayat firman Tuhan itu katanya, setialah engkau sampai mati maka kamu akan menerima mahkota kehidupan. Di mana ayatnya ada? Ya di Wahyu pasal yang ke-2. Bentar dulu ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Bukan. Pertama Bapak buka dulu ayat yang mengatakan banyak terpanggil sedikit terpilih. Enggak, itu dulu buka. Sabar dulu Bang. Ya ini. Ya saya bacakan ini ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya Sibolis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jadi yang dikaruniai mahkota kehidupan itu hanya yang setia sampai mati. Pertanyaannya, apakah Yudas sudah setia sampai mati? Tidak. Ya, oke. Pak, sebentar. Kalau bicara kesetiaan, Yudas itulah manusia paling setia. Dia sudah ditetapkan. Kalau kalimat ditetapkan, dia tidak bisa menolak lagi. Bapak sudah baca tadi ya Yohanes 17 ayat 12. Ditetapkan. Tidak satupun murid Yesus yang ditetapkan kecuali Yudas. Satu lagi ditetapkan yakni Petrus. Tapi Petrus berusaha melawan. Maka dia pergi menjauh. Akhirnya tidak bisa dia menolak ketetapan itu. Yudas tidak pernah pergi menjauh. Dia ikuti apa yang sudah ketetapan Tuhan. Disuruh pergi dia pergi. Disuruh dia menjual dijual. Jadi itu ketetapan Pak. Sudah. Yudaslah yang setia sampai sidang pengadilan. Dia tetap di situ dan mengetahui Yesus hukum mati. 11 muridnya lari semua menjauh. Baca ayat itu. Ada itu. Nah, sekarang Bapak sudah mulai goyah dengan kalimat banyak terpanggil sedikit terpilih. Kalimat itu cukup jelas bahwa dikatakan bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 orang ini? Salah satu di antara kamu adalah iblis. Carikan saya satu ayat. Sebentar dulu. Ya. Sebentar. Sebentar dikit lagi. Tadi Bang Rudi itu sebentar dikit lagi. Dikit lagi. Aduh. Nah, dikit lagi. Carikan saya satu ayat di mana Yesus pernah mengatakan sama Yudas, engkau iblis Yudas. Kalau ada, kerat kupingku. Silakan. Lalu apa ini, Bang? Ayat ini apa? Udah jelas di sini. Ya kan? Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah Siblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas. Udah jelas ayat ini kok. Yang dipanggil iblis adalah ayat Yudas. 71 bukan perkataan Yesus.
itu adalah tulisan dari para rasul. Paham ya? Perkataan Yesus tidak ada di salah seorang di antara kamu adalah iblis. Carikan saya ayat Bang sebagai Rudi. bukti Yesus pernah mengatakan sama Yudas iblis. Saya ingin tahu. Silakan. Gantian kita lah Bang Rudi. Gantian lah, ya. Udah jelas di sini ya bahwa iblis itu adalah Yudas. Ya, ini jelas teman-teman ya. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Oke? Nah, ada tadi pernyataan Bang Rudi mengatakan ya bahwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid, mereka hadir 12 orang di situ. Ini penipuan sama Bang Rudi. Oke, saya bacakan ayat itu ya. Dia kutip tadi ya Yohanes 20. Oke. Yohanes 20. Ya. Aduh, parah banget ini pemahaman dari Bang Rudi ini. Ntar dulu ya. 20 berapa ya? 26. Ntar ya. Nah, ini yang dikutip oleh Bang Rudi tadi. Dia tadi sini mengatakan bahwa ke-12 murid hadir di sini semua. Iya ya. Dia sudah salah paham dengan ayat ini. Saya bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, ya, yang disebutkan Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Oke? Bukan di sini ada 12 murid, tetapi di antara dari ke-12 murid itu, ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu. Bukan ada 12 murid di situ. Bang Rudi memang parah banget sih. Ya, memahami ayat-ayat Alkitab ini. Ayat 26 baca. Oke, kita baca. Oke. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di mana ke-12 murid di sini? Nah, buka 1 Korintus 15 ayat 5. Itu jawabnya. 1 Korintus 15 ayat 5, buka dulu. Oke, kita buka. 1 Korintus 15 ayat 5. Oke, 15 ayat 5. Oke. Apa ini? Apa ini? Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, Bapak carikan dulu saya di dalam Bible ketika Yesus bangkit bertemu sama Kefas dan ke-12 murid di mana? Kalau tidak di Yohanes 20 ayat 26 itu. Kalau Bang Rudi belajar ya, klik bintang ini, kita klik bintang ini ya, yang dimaksud di sini ya. Kita klik ya. Oke, kita klik ini. Nah, ini penjelasannya. Oke. Ini penjelasannya Bang Rudi. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya. Berarti berarti 1 Korintus 15 ayat 5 salah. Gimana? Coba buka 1 Korintus 15 ayat 5 itu apa katanya? Kan menjelaskan berapa orang semua murid di situ, tapi bukan dalam arti 12 orang yang bertemu kepada Tuhan Yesus. Iya kan? Kenapa bukan? Ayat itu buka dulu. Bapak jangan selewengkan ayat. Yang Bapak buka itu tafsir manusia. Ini yang benar. Ini kan tafsir manusia yang Bapak buka. Oh, tafsir manusia itu. Bang Rudi, ya. Itu bukan dari Tuhan, itu dari tafsir manusia. Ini makanya dibuat bintang. Sekarang buka dulu kisah para rasul 1 Korintus 15 ayat 5. Bahasanya gunakan dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia itu. Gimana? Ya gunakan itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jelaskan kepada kami kapan Yesus bertemu ke-12 muridnya. Aku ingin tahu. Aduh, makanya dikasih bintang ini Bang Rudi. Ya. Jangan percaya pada bintang, nanti kok kayak orang Majus. Ini penjelasannya, itu hanya menceritakan. Siapa yang membuat penjelasan itu? Apakah Yesus?
ini kan Sebentar, Paulus. siapa yang membuat Paulus yang penjelasan itu? menceritakan Apakah ini. Yesus? Aduh, ini kan Paulus aduh? Bang, yang menceritakan ini, ya kan? Iya, yang membuat bintang itu siapa? Apakah Paulus yang membuat bintang itu ataukah Yesus? Ini tanda-tanda Bang, tanda-tanda artinya supaya kita bisa mencari ayat yang lain ya yang sama. Berarti yang membuat ini itu adalah penafsir. Aduh. Bukan Paulus. Ya, ketawa. Ampun. Si Paulus itu Bang ya menjelaskan peristiwa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit. Iya kan? Jadi kenapa Rasul Paulus di sini menyebutkan ke-12 murid? Ya, ini kan peristiwa jauh setelah Tuhan Yesus sudah datang ke surga ini, sudah naik ke surga ini kan? Ya. Mana ada naik ke surga, dia masih bertemu Kefas. Ya, makanya pembuktiannya itu Bapak carilah ayat di mana Yesus bertemu Kefas. Hanya di ruangan itu ada Kefas, tempat lain tidak ada. Aduh, Bang Rudi. Aduh. Beginilah, kalau begini caranya udahlah kita stop aja lah di sini, nggak ada gunanya kita dari diskusi ini. Ya, karena begini Bang Rudi ya, yang saya mau itu kejujuran, artinya kita di sini bukan menang-menangan Bang Rudi. Ya, kalau kita itu yang gak jujur itu Bapak kalimatnya 12. Iya. Terus Bapak buat jadi 11 karena mengikut tafsir manusia. Kemudian tadi banyak terpanggil, sedikit terpilih. Bapak bilang yang dipilih tidak mungkin masuk neraka. Yang disampaikan Rasul Paulus di sini, dia menjelaskan ya bahwa ketika Tuhan Yesus itu memilih murid-muridnya benar 12, ya kan? Tidak ada memilih di situ. Tetapi bahwa ia menampakkan diri. Tanda ini Bang, ya dikasih tanda ini dari mana? Ya dari mana Rasul Paulus ini mengutip ini? Ya dari sini. Dari situ tuh siapa yang menulis? Ini kan penafsir. Dari Matius 28 ayat 8 ayat 16 dan ke-11 itu kan penafsir. Ke Galilea. Berangkat ke Galilea Yesus belum bangkit. Gimana cara kalian menafsir? Berangkat ke Galilea Yesus belum bangkit. Oke, setelah itu dia berangkat ke Galilea, betul. Setelah Yesus bangkit, maka mereka bertemu di rumah itu. Karena itu kan dari Galilea. Aku akan menemui engkau di Galilea katanya. Inilah. Budi Asali Bang, abang nggak usah takut. Budi Asali melihat 1 Korintus 15 ayat 5 angkat tangan. Kala dia debat kemarin sama aku menyerah. Oke, saya menyerahkan ya. Tidak mampu saya jelaskan ini. Kau ada 12 dibukanya bahasa asli. Bukan ketidakmampuan untuk menjelaskan, tapi Bang Rudi itu ya memang mencari kemenangan, kan begitu. Ya, jadi begini. Saya tidak mencari kemenangan. Yang saya inginkan kalian jujur bicara Alkitab. Memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, itu kan memberitakan kebenaran. 12 jangan sekarang jadi 11. Tetapi kejujuran, ya, kejujuran yang kita butuhkan. Itulah kejujuran 12 ditulis. Ya. Kenapa abang ganti jadi 11? Gimana sih? Makanya ada penjelasannya itu apa tanda bintang itu, ya? Itu artinya, ya, ketika Rasul Paulus menyampaikan 1 Korintus 15 ayat 5 itu diambil dari Matius 28 ayat 16 itu rujukannya Bang Rudi. Ya rujukannya kan 11 dibuatnya. Bukan 12. Rujukan Rasul Paulus harus 12. Carilah di mana 12. Kok jadi 11 diambil? Sama enggak 12 dengan 11? Checkmate. Oke lah, jadi gini lah, biar netizen aja yang menilai, ya kan? Artinya siapa di antara kita di sini yang berkata jujur, kan begitu Bang, ya kan? Jadi semoga apa yang kita diskusikan ini jangan menjadi dosa besar kita di hadapan Tuhan, ya kan? Karena setiap argumen kita ini, narasi dan pernyataan-pernyataan kita ini, kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan Bang Rudi. Ya, makanya sekali lagi itu yang mempertanggungjawabkan itu Rasul Paulus. Ya, karena makanya, ditulisnya 12. Saya dalam berapologet ini yang saya utamakan adalah kejujuran,
bukan menang-menang. Kalau menang-menang, bagaimana abang bilang jujur abang memetik 11? Seperti yang kalimatnya 12, abang bilang 11. Ya kan? Nggak jujur hanya namanya. Untuk mencari kemenangan, ya Bang Rudi mengorbankan yang namanya keselamatan itu, melakukan. Saya tidak pernah mengorbankan keselamatan. Kalau nggak ada Yudas, bisa nggak kita selamat? Kalau nggak ada Yudas, bisa nggak kita selamat? Coba jawab. Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Tanpa Yudas pun ya, Tuhan Yesus tetap akan disalibkan karena itu sudah ketentuan ya sejak dalam kekekalan. Kalau ketentuan, dengar baik-baik. Kalau ketentuan artinya tanpa Yudas tak ada penyalipan. Kan sudah dibilang ditentukan. Kalau ketentuan, kalau tidak ada orang yang ditentukan itu nggak akan jadi salib dong. Kan sudah ketentuan. Inilah perbedaan kita ya. Inilah perbedaan kita. Kalau Bang Rudi ini mencari kemenangan, tetapi mau menipu, kan begitu. Kalau saya tidak pernah menipu. Kok dibilang saya menipu? Sekarang kutanya Bapak, kalau sesuatu ditentukan, sebentar, kalau sesuatu ditentukan, ternyata yang ditentukan itu tidak jadi melaksanakannya, apakah terjadi barang itu? Kan tidak. Kalau tidak terjadi artinya tidak ditentukan. Kalau ditentukan harus terjadi, tak boleh diganti. Bentar dulu, ya. Logika dari Bang Rudi ini sama halnya, ya. Kalau Bang Rudi itu yang seharusnya pahlawan itu ketika bangsa Indonesia, negara Indonesia ini dijajah oleh Belanda dan Jepang, janganlah pahlawan nasional yang 5 orang itu jangan jadi pahlawan. Seharusnya orang Jepang dan orang Belanda, Bang. Itu pahlawannya. Iya kan? Gak pernah aku bilang begitu. Pahlawannya itu Yudas. Sama ya. Karena dia sudah ditentukan. Bang Rudi sekarang karena kalau sudah ditentukan bisa nggak Bapak ubah? Yudas sebentar. Pahlawan itu sama. Coba dulu jawab dengan baik dan benar. Kalau sudah ditentukan, Bapak bisa merubah? Gimana? Kalau sudah ditentukan oleh Yesus, apakah Bapak bisa merubah? Tidak bisa. Ya sudah, artinya Yudas itulah yang menyelamatkan kita, membantu. Kalau sudah ditentukan, tidak bisa. Lu Bapak pelin-pelan berbicara gimana sih? Bang Rudi, ya, ingat ya, saya tangkap tadi ketika Anda mengatakan, ya, Tuhan Yesus itu telah melepaskan pengampunan di atas kayu salib. Oke? Berarti Yudas di situ selamat. Ya. Jadi, ya, ketika Tuhan Yesus itu di atas kayu salib, di dalam ayat Alkitab yang selamat di situ hanya yang di sebelah kanannya, bukan di sebelah kirinya. Ya. Ya, jadi sekalipun Tuhan Yesus di situ telah melepaskan pengampunan, apakah berlaku bagi semua orang yang tanpa percaya? Tentu tidak. Pengampunan begini Pak, itu, sabar dulu. Kalimat itu jelas. Sebentar dulu. Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang disalib di sebelah kiri itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa penyalipan. Yang ada peristiwa penyalipan itu yang paling utama Yudas dan Petrus. Makanya dibilang Bapak ampunilah mereka sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga orang yang menombak Yesus. Orang yang disalib hubungannya apa dengan salib? Tidak ada. Hubungannya apa dia dengan penangkapan Yesus? Mulai ditangkap sampai Yesus disalib, hubungannya apa? Tidak ada. Keliru ya, sangat keliru Bang Rudi. Jadi Bang Rudi perlu bertobatlah. Ya. Kok saya Bapak bilang keliru? Sedangkan Bapak bilang tadi 11 orang yang dipilih Yesus. Padahal kalimatnya jelas 12 orang. Bukankah aku sendiri yang memilih kamu? Yang 12 orang ini Bapak pelintir jadi 11. Hanya karena ada kalimat salah satu di antaramu adalah iblis. Sekarang saya bertanya, di mana ayatnya di dalam ayat Alkitab bahwa Yudas selamat? Di mana? Coba tunjukkan. Kan sudah aku bilang. Matius 19 ayat 28 bahwa Yudas akan duduk di atas tahta. Oke, kita baca. Kita baca itu. Jangan kemana-mana dulu. Kita baca ini dulu. Silakan. Memang Bang Rudi ini sengaja mempermainkan firman Tuhan. Ya, makanya Anda sesat Bang Rudi. Ya. Kok aku mempermainkan firman Tuhan, kok aku jadi sesat? Bapak yang sesat, 12 dibilang 11.
Oke. Orang yang dipilih bisa ke neraka, Bapak bilang. Ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Matius 19:28. Oke, Matius 19. Mana ini? Oke, kita baca ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Di mana di sini, Bang? Ada Yudas di sini? Ya adalah, makanya baca ayat sebelumnya. 12 murid itu diajak Yesus pergi. Ada orang muda datang. Habis itu orang muda itu pergi, tinggallah mereka ber-12. Pertanyaan saya tadi, Bang Rudi, di mana tertulis secara eksplisit Yudas Iskariot setelah mengkhianati Tuhan Yesus, dia selamat. Itu pertanyaan saya. Makanya itu ada kalimat kamu. Kamu itu adalah masing-masing individu yang ikut Yesus saat itu. Kalau untuk menjawab ini sama Bang Rudi, Kisah Para Rasul 1 ayat 25, ya. Kisah Para Rasul. Gak bisa, Kisah Para Rasul 1 itu pelayan, bukan hakim. Beda pelayan dengan hakim aja Bapak nggak tahu. Ya. Oke, kita ini ya, kita baca ini ya. Kita baca ini, oke ya. Ini ya. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan, ya, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan." Ingat ya, yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan kena demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Ini jelas bahwa kerasulan Yudas itu telah digantikan oleh Matias. Ya, artinya tidak ada lagi hak Yudas ini dalam kerasulan dan sebagai hakim untuk ke-12 suku Israel. Enggak ada lagi haknya. Di mana enggak ada haknya? Itu pelayan, bukan hakim. Oh, ini udah jelas di sini. Ayatnya. Jabatan aja Bapak nggak tahu. Jabatan pelayan itu hanya di bumi. Di sorga itu para 12 murid tidak melayan, tapi hakim. Gimana sih? Itu pelayanan itu para rasul di bumi. Kerasulan ini iya di bumi. Rasul itu hanya ada di bumi. Di sorga tidak ada rasul, yang ada hakim. Inilah susahnya kita kalau debat sama yang bebal ya, begini ya. Loh kok dulu saya bebal sih? Kita kan mempertahankan argumen. Ya, udah jelas di sini, Bang. Jangan korbankan keselamatan hanya karena mempertahankan kemenangan. Itu pelayanan, Pak. Ya. Baca baik-baik pelayanan. Udah jelas-jelas di sini untuk menerima jabatan ini ya. Pelayanan. Pelayanan. Iya, bukan hakim. Sejak kapan hakim itu pelayan? Oh, Tuhan Yesus. Sejak kapan hakim itu pelayan? Jawab dulu. Aku ingin tahu. Aduh, ya ampun. Berkali-kali tadi ayat Alkitab itu dari Yohanes 20 ayat 12 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 25 ini ya. Matius 26 ayat 24 tadi. Enggak ada di situ bahwa Rasul siapa Yudas itu dikatakan selamat. Enggak ada itu. Ya. Pertanyaan saya, Bang Rudi, ya, di mana ayatnya di dalam ayat Alkitab bahwa setelah pengkhianatan, ya, pengkhianatan Yudas itu kepada Tuhan Yesus, ya, dia dikatakan selamat. Di mana ayatnya? Ayo. Makanya aku bilang, firman Tuhan itu kekal enggak?
Kok dibalik juga pertanyaan? Pertanyaan saya dijawab dulu lah. Jangan membalikan pertanyaan. Jawab dulu pertanyaan saya. Iya, saya bilang firman Tuhan itu kekal. Setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas itu, setelah dia menggantung dirinya, di mana bahwa ada di dalam ayat Alkitab Yudas selamat. Di mana? Ayo. Tunggu aku buka ya, aku agak lupa dikit. Coba buka Wahyu 21 ayat 14. Coba jelaskan kepada kami. Nama Yudas di situ. Oke. Kita baca ya. Saya tampilkan di layar teman-teman biar jelas ya, karena begini, kalau saya berdiskusi itu saya nggak mau melakukan kebohongan oleh karena mempertahankan kemenangan saya. Tapi yang kita sampaikan di sini adalah kebenaran. Oke? Wahyu 21 ayat 14. Oke. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu. Dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ini dasar abang. Udah digantikan tadi ya Matias ya, tidak terhitung Yudas di situ karena sudah digantikan oleh Matias. Ya. Enggak ada hak Yudas di sini karena sudah digantikan oleh Matias tadi di Kisah Para Rasul ya 1 ayat 25, enggak ada ya, sudah digantikan oleh Matias di sini Bang Rudi ini ya, ini ya, enggak ada hak Yudas hak Yudas di situ enggak ada ya. Oke. Nah, jadi kenapa? Oke, ku jelaskan. Sabar dulu Bang Rudi. Ya, sabar dulu ya. Ya, kenapa tadi saya mengatakan bahwa siapa itu? Yudas ini tidak selamat ya. Kalau kita baca di 1 Korintus 6 ya, 1 Korintus 6. Ya, kita baca di sini ya. Sabar Bang Rudi, kita santai aja ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Ini. Kata firman Tuhan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, pertanyaannya, apakah si Yudas ini telah menjadikan tubuhnya itu sebagai bait Roh Kudus? Dan apakah kemuliaan bagi nama Tuhan ketika dia menggantung dirinya itu? Tentu tidak Bang Rudi. Jadi dari ayat ini ya jelas bahwa Yudas itu tidak akan selamat ya, karena dia tidak menjaga tubuhnya sebagai bait dari Roh Kudus, dan perlakuannya ketika dia bundir itu tidak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Oke, ku jelaskan sedikit. Sabar, satu ayat lagi Bang, sabar ya. Wahyu pasal 21 ayat 8 ini ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala, itu api belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi yang dilakukan oleh Yudas di sini, dia bundir ini apa ini? Dikatakan di sini kan bundir dia di sini ya, membunuh dirinya sendiri
Ya, di mana tempatnya? Ini. Ya, di api neraka. Oke? Ya, di api neraka. Ya, jadi Yudas itu bukan orang percaya lagi. Kalau orang percaya, ya, dia pasti akan setia sampai mati. Ya, tidak mungkin melukai dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bundir. Oke? Jadi dari ayat ini sudah jelas bahwa Yudas itu tidak akan selamat. Oke? Silakan. Oke, aku jelaskan ya. Makanya aku bilang Bapak itu belum menjadi murid Yesus. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Bapak masih berat sebelah. Ketika bicara bundir, Bapak membandingkan dengan Simpson. Bapak bilang Simpson ke sorga. Kelawak. Kelakuannya sama, sama-sama bundir. Bapak ambil ayat itu. Malah Bapak bilang Simpson pahlawan. Kita tidak bicara pahlawannya, tapi cara dia meninggoy itu dengan bundir. Ya, di situ Bapak sudah keliru menerapkan hukum. Oke, baru yang kedua, Bapak ambil kisah para rasul 6. Hukum itu tidak berlaku surut. Kan Yudas lebih dahulu. Baru datang kisah para rasul 6. Yudas sudah diampuni Yesus, makanya aku bilang baca BAP itu baik-baik. Urutan peristiwa lihat. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa mereka itu? Termasuk dalamnya Yudas. Karena Yudas kan tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena iblis masuk ke dalam diri dia. Ayatnya jelas. Justru Petrus itu tahu apa yang dia perbuat. Dia kan mau menyangkal nubuatan itu. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dia kan mau melawan itu. Tahu dia apa yang dia perbuat. Bahkan dia mengutuki Yesus dan bersumpah-sumpah. Kenapa orang membela-bela dia? Kapan dia bertobat? Tidak ada satupun pertobatan Petrus. Hanya menangis. Lantas kenapa orang bisa mengatakan Petrus jadi diampuni dan masuk surga? Gara-gara Yesus di kayu salib mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, dari sini kita harus tidak boleh timpang. Yang satu kita injak, yang satu kita angkat. Nggak bisa. Sama-sama kelakuannya dosa Petrus lebih besar daripada dosa Yudas. Pahami dulu, Pak. Nah, udah Bang, saya tanggapi ya. Belum lagi. Tunggu dulu. Kemudian Bapak bicara Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu besar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama suku Israel. Di sini Pak, Bapak mengatakan itu adalah Matias. Nggak bisa. Matius 10 itu jelas mengatakan disitulah anak domba itu. Pergilah kalian kepada domba-domba. Jelas itu di Matius 10 itu aja itu. Bahwa itu rasul-rasul anak domba itu yang di Matius 10. Matias itu kenapa tidak masuk bilangan anak domba? Baca Yohanes 13. Bukakan. Nah ini kalau bicara begitu Pak. Tapi kena lagi nanti Bang Rudi kalau Bang Rudi kutip Yohanes 13 kena juga nanti Bang Rudi di situ. Ya biarin aja. Kita kan bertarung dalil. Oke, Yohanes 13 bilang begini. Ya oke. Ya. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ada enggak Matias dibasuh Yesus kakinya? Enggak ada. Adakah Judas dibasuh kakinya? Ada. Baca sampai ayat 11 Bang. Ya tunggu, ku jelaskan dulu. Kata Simon kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Jangan kamu sudah bersih, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Apakah sudah bersih Yudas di situ?
Tidak. Memang tidak bersih, makanya dibersihkan Yesus. Makanya dengar, makanya kan Petrus bertanya, inilah kalian nggak ngerti Alkitab. Petrus bertanya, kenapa aku harus dibasuh Tuhan? Karena kamu memang sudah mandi, tetapi kamu ada yang tidak bersih. Paham nggak? Ada yang menyerahkan dia dan ada yang iblis. Sekarang kubukakan. Siapa yang dimasuk iblis? Itu di Matius 16. Jangan Bapak bilang Yudas iblis. Itu penulis karena dia sudah tahu kejadiannya. Tapi Matius 16 ayat 19. Ingat ya. Kepadamu akan kuberikan kunci sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Sudah diberikan kepada Petrus kunci sorga. Tapi apa yang terjadi? Ya. Tetapi ayat 22. Ayat 21 dulu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam dan ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Harus. Artinya ketetapan. Tidak boleh disangkal. Tidak boleh dilawan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Petrus ini batu sandungan bagi Yesus. Dan hanya Petrus yang dikatakan iblis. Yang Judas tidak pernah dikatakan iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bisa nggak iblis masuk surga? Nggak bisa kan? Lantas bagaimana Petrus bisa masuk surga? Karena ada pengampunan di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan Bapak katakan Yudas iblis. Judas kemasukan iblis benar. Tapi tidak pernah Yesus mengatakan kepada Yudas, nyala engkau iblis. Tak pernah. Ketika iblis masuk ke dalam Yudas, justru Yesus mengatakan, segeralah perbuat apa yang kamu pikirkan. Kenapa? Karena Yohanes 17 sudah mengingatkan ayat 12. Nah, ini biar kalian tahu urutan peristiwa. Aduh, Matias itu nggak bisa jadi hakim. Jadi pelayan. Jangan dipaksakan pelayan jadi hakim. Nggak bisa, Pak. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak akan seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan. Jadi Yudas itu ditentukan. Apakah sesuatu yang ditentukan? Kutanya tadi Bapak, jikalau Yudas tidak menyerahkan Yesus, apakah kita akan ada jalan keselamatan kita? Kan nggak ada. Karena sudah ditentukan. Kalau sampai Yudas pergi, berarti Tuhan kalah dong. Justru di situ kekalahan Tuhan kalau Yudas pergi. Justru kemenangan Yesus itu ketika Yudas itu mengikuti semua rencana Bapa di sorga. Kan sudah ditentukan. Kalian ini gimana? Terus kita lanjut. Oke. Kalian mengatakan dia binasa, dia ini. Kan udah aku bilang. Kayak tadi Matius 26 ayat 24. Tapi ayat 29 bilang, tetapi, kata Yesus. Sekarang sama. Yohanes itu juga mengatakan gini. Ya Bapak, ayat 24. Ini sudah dibilang binasa lah ini ya. Tetapi ayat 24 katakan Yesus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Yudas itu diberikan Bapa loh. Jangan asal-asal agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi keinginan Yesus di mana dia berada, di situ murid-muridnya berada. Dia sekarang di mana? Di sorga. Ini firman Tuhan loh, kekal. Kalau sampai disangkal, berarti kalah Tuhan. Ya, paham ya Pak ya? Sampai kapan berakhir ini Bang Rudi? Kapan saya mau menanggapinya ini? Kalau Bang Rudi nggak kasih kesempatan, udahlah kita akhiri aja, udah. Loh tadi Bapak juga kan bicara. Ya udah kita akhiri aja, biar penonton yang menilai. Sampai jumpa, selamat malam. Iya. Oke. Sampai jumpa Yahoo. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, kawan-kawan, banyak orang sekarang menyangkal. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih.
Ketika kita tanya apakah orang yang dipilih Tuhan bisa masuk neraka, mereka bilang tidak bisa masuk neraka. Tetapi begitu bicara Yudas, oh bisa masuk neraka. Jadi ada kontradiksi terhadap ucapan mereka. Karena mereka tidak ngerti konsep jalan keselamatan. Gak ngerti konsepnya kawan. Sama dengan Edistipu yang mengatakan itu rencana iblis. Keliru Edistipu. Iblis tidak pernah merencanakan penyalipan. Tapi itu sudah ketetapan. Siapa ditentukan? Ditentukan artinya sudah ditetapkan. Sudah diputuskan. Siapa yang menentukan? Bapa di sorga kan? Yohanes 17 ayat 24. Engkau yang memberikan mereka kepadaku. Bukan iblis kawan. Ingat ya, itu cara melihatnya. Sesudah itu, kemudian mereka tadi mengatakan apa yang sudah dipilih tidak akan mungkin ke neraka. Begitu kita bilang, oh itu 11, bukan 12. Kalimatnya jelas kawan 12. Satu ayat yang sampai hari ini, belum satu pun teolog bisa menuntaskan pertanyaan itu. Yakni 1 Korintus 15 ayat 5. Dr. Budi Asali angkat tangan ketika berbicara 1 Korintus 15 ayat 5. Sama dengan Bapak tadi, lihat bintang. Alkitab itu tidak mengenal bintang. Maksudnya tanda bintang ya. Itu adalah pikiran penerjemah. Dia tidak berhasil menerjemahkan. Dia tidak mampu memikirkan. Maka dibuatlah itu. Padahal jelas Rasul Paulus mengatakan 12. Bukan 11. Maka pertemuan itu setelah dia bangkit hanya terdapat di Yohanes 20. Habis dari Galilea, aku akan menemukan engkau di Galilea katanya. Maka pergilah mereka bertemu di Galilea dalam rumah itu. Rasul Paulus mengatakan 12 murid, bukan 11. Dibilang saya melintir ayat, dia yang melintir ayat. Jadi kawan-kawan lucu, setiap saya berdebat selalu gitu. Orang selalu merasa dirinya paling benar. Saya dibilang sesat. Karena mereka nggak mampu lagi berargumen. Yang Wahyu 21 ayat 14 itu tidak bisa disangkal. Matias belum masuk hitungan anak domba Allah. Rasul anak domba Allah tidak termasuk di Matias. Kenapa kakinya nggak dibasuh? Yang oh katanya ada yang kotor di antara kamu. Tidak semuanya, memang ada yang kotor. Petrus pun kotor, masih bilang Yesus iblis. Kan dia, Petrus bertanya, kenapa kau basuh kakiku lagi Bapa? Yesus kena. Makanya dia bilang, kalian semua sudah mandi. Tapi di antara kalian masih ada yang kotor. Maka harus kubersihkan. Ngerti maksudnya ya? Karena Yudas nggak mau dibasuh. Maka harus dibersihkan semua nih, ada yang kotor. Setelah dibersihkan, apakah Yudas tetap kotor? Kan enggak, dari dibersihkan kok. Dia kotor tadinya, dibersihkan. Karena apa? Agar Yudas itu menjadi bagian dari Kristus. Maka dibasuhlah kakinya. Memang ada mereka yang kotor. Yudas itu dulu pemungut cukai. Atau tukang koruptor. Banyak lagi ya, gitu. Dibasuhlah kaki, karena ada yang kotor. Kenapa dibasuh? Agar mereka menjadi bagian dari Yesus. Kalau tidak kubasuh Petrus, kau tidak mendapat bagian dari dalam aku. Masuk nggak Matias dalam bagian dari Yesus? Nggak masuk. Kenapa? Kakinya nggak dibasuh. Jangan kalian hilangkan ayat itu ya. Paham ya? Nah ini lain lagi nih. Orang berdebat Betty Solo. Rudi Eskar penipu dan pengkhianat. Lawak aku lihat pengikut saya di sini kawan. Kenapa lawak? Mereka nggak tahu berdebat. Mereka kira dengan mengatakan aku Iskariot mereka senang masuk surga. Aduh keliru kode. Ya, junjunganmu itu sedis, itu penipu penyesat. Kalau itu jelas salib rencana iblis katanya deh. Ya, mana bisa iblis menentukan salib itu? Yang benar aja kalimat salib di Perjanjian Baru pertama sekali diucapkan Yesus. Di Matius 10 kalau nggak salah ayat 19 ya. Kamu harus memikul salibmu. Dan dijelaskan. Jadi salib itu bukan ucapan iblis. Gak ada ucapan iblis mengenai salib. Itu ucapan Yesus. Maka Yesus membuat nubuatan. Anak manusia akan diserahkan, disesah. Dan diberikan kepada bangsa-bangsa untuk disalib.
Paham ya? Gitu cara melihatnya. Jadi kalau mengenai Yudas kawan, 6 doktor sudah KO semuanya. Tambah bapak tadi nggak mampu menjawab, bilangnya saya sesat. Kan lawak. Kalau nggak mampu menjawab ya bilang saja saya belum. Kayak dokter Budi Asali kan mengaku. Saya pening melihat ini. Kok ada ayat ini? Tunggu saya lihat dulu bahasa aslinya, dilihatnya. Oh iya tetap 12. Kok 12 ya? Bagaimana murid-murid ini bisa tetap 12? Ketika bertemu Kefas, dia tahu bertemu Kefas di rumah itu. Berarti Yudas ada di dalam. Makanya Rasul Paulus mengatakan itu, ya. Paham ya? Oke. Jadi sampai hari ini belum ada yang berhasil untuk mendakwa atau menjatuhkan vonis atau membuktikan Yudas ke neraka. Enggak ada yang sanggup ya. Oh, Matius 26 ayat 24 betul. Kan aku jelaskan, Matius 26 ayat 24 dibilang dia celaka, dibilang binasa semuanya. Tetapi ayat 29 apa? Kalian nggak ngerti sih cara melihatnya. Oke, dia akan binasa, akan begini, akan begini. Tapi lihat ayat 29. Matius 26. Makanya dibilang di 1 Korintus 5 ayat 5 itu, tubuhnya binasa, tapi jiwanya tidak. Kubuka ayat 24 sudah kalian dengar ya tadi. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dia dilahirkan. Dia celaka, dia sebaiknya tidak lahirkan, dia binasa, bla 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 bla. Ayat 29. Akan tetapi. Ini kan kalimat, aduh kalau kalian bahasa Indonesia kalian baik dan benar. Akan tetapi. Misalnya gini. Kau akan ke penjara, kau akan ke begini, akan begini, akan begini. Kan tidak ada dibilang ke neraka ya. Kau akan binasa, tubuhnya yang binasa. Binasa itu tidak harus ke neraka, keliru kalian. Banyak itu ayat yang Tuhan kita akan celaka, katanya belum bukan berarti ke neraka. Kau akan binasa, kau akan celaka, kau lebih baik tidak punya ada, kau pengkhianat, kau semuanya. Sudah dibilang Yesus, ayat 24. 29. Akan tetapi, ini janji nih. Akan tetapi, aku berkata kepadamu ini siapa semua yang hadir di situ, yakni 12 murid, karena kalimat itu cukup jelas. Yesus dan kedua muridnya melakukan perjamuan itu. Ayat 29. Mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ngerti maksudnya? Akan tetapi, misalnya ginilah kata Yesus, kau akan dipenjara, kau binasa, kau celaka, kau ini semualah. Wow, berarti dia penjahat. Iya. Akan tetapi, ingat kalian, yang ku bilang tadi itu, yang penjahat itu, akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan sorga. Terus kalian mau apa? Kalian bisa apa? Paham ya? Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Bisa nggak Pak orang terpilih? Apa maksudnya? Ya banyak orang yang dipanggil, banyak ini. Tapi terpilih itu orang yang setia, begini-begini. Bisa nggak orang terpilih masuk neraka? Oh nggak bisa. Oke, tolong buka Yohanes namanya 70. Bukankah aku sendiri yang memilih 12 orang ini? Wah, tapi salah seorang dari iblis. Bisa simbolis dipilih. Siapa iblis? Yudas ayat 71. Itu kan penulis. Setelah tahu seluruh kisah ini, baru dituliskan dia. Wajar. Tapi ketika zaman Yesus ada nggak dibilang Yesus Yudas iblis? Tak ada. Yang dibilang Yesus iblis siapa? Petrus. Lantas kenapa Petrus selamat Yudas tidak? Yudas nyata-nyata iblis masuk, betul. Tapi dia menyesal. Mana ada iblis menyesal? Berarti iblisnya sudah keluar. Maka menyesallah Yudas. Mana ada iblis menyesal? Paham? Berarti iblisnya sudah nggak ada dalam tubuhnya. Makanya dia menyesal. Kenapa? Dia nggak tahu apa-apa. Iblis yang dalam masuk ke dalam dirinya. Beda dengan Petrus. Tak ada penyesalan. Hanya menangis. Menangis berarti sesal. Belum tentu menangis menyesal. Bisa jadi sedih. Paham ya? Itu cara melihatnya kawan. Aduh, kalian tidak paham.
Akan tetapi kata Yesus, aku berkata kepada kalian semua, memang kalian adalah iblis salah satunya. Kalian memang akan celaka binasa begini semua. Tapi akan tetapi, ya, aku akan minum bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Firman Tuhan kekal. Makanya Yesus sampai mengucapkan di kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau nggak diucapkan Yesus itu kawan, kalimat ini gagal. Sudah ditetapkan. Makanya setiap ada pertanyaan sama kalian, bisa nggak Yudas? Tanpa Yudas bisa nggak ada salib? Nggak bisa, karena sudah ditetapkan. Makanya aku bilang tadi, bagaimana kau yang sudah ditetapkan kau ubah-ubah? Bisa, oh tetap ada. Dari mana jalannya? Tanpa Yudas kawan, tidak ada penyalipan, tidak ada penebusan dosa. Karena dia sudah ditetapkan, ini putusan hakim bahwa Yudas harus menjadi aktor untuk menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Titik. Oh enggak. Tanpa Yudas, penyalipan tetap ada. Berarti enggak ketetapan dong, bukan ditetapkan. Paham ya? Oke lah. Oke kawan-kawan, itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Jangan lupa dukung sang debater, karena pemberitaan Injil itu kurang populis. Lebih populis itu kalau menghujat Islam, kayak Edis Tipu. Tapi saya tinggalkan itu, saya akan kembali penyebaran Injil. Saya tidak takut karena saya sudah beli beras 40 kilo. 2 bulan cukup itu untuk kami, garam sudah aku beli. Penyedap sudah aku beli, dicampur nanti sama nasi, dimakan enak itu. Jadi saya tidak takut goncangan lagi untuk berbicara firman Tuhan ya. Jadi jangan ada orang bilang, tidak makan kau kalau nggak bicara Edis. Dari mana jalannya? Memang si Edis penentu makan dan tidaknya aku. Tuhan Yesus yang menentukannya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam dari sang debater. Tuhan Yesus baik, sang debater masihlah manusia pendosa.